Ngono tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu ajane wong toreko ya ono benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono benere kok enggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh, yang penting itu duwe napa? Mursyid. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa? Itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa mlane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong soleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku lha kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean ya malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun bemrate. Tidak boleh orang persepen. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu. Nak pun jagungan ke depan umum. Bener macam-macam. Nak kono gelem loh. Mestinya ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapatin nemen koyok dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Balen malih ya dados dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Kali Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya. Iku ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Antu dari hadis laisa minna.
ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal iya, laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi saja. Masa belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Jika hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sapa? Kalau kowe ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni usolli, sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati, terus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma, seandainya tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Soale anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke iso niru nyun sewu, misalnya iso niru hal tertentu. Wis kowe nak serampangan, saiki sampe nak bedheki. Kowe saiki misalnya wis iso niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu ndak ada riwayat. Nabi urip di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah. Pindah budi? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap neng Madinah, orang Jawa nguyai segoro tahsilul asik. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah, misalnya milih. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya itu. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama.
Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama lama arafnal anbiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh, karena potensinya dulu enggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah ini enggak, salam tempel sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Terus jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam tempel ngono kok jalukane apa? Swarga. Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka bayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenale ra tau mangan, terkenale ra tau ngombe. Kan kesane kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Loh yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas, dibacok ra popo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya ra kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada atau wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ono kuburane, baliknya neng langit. Soalnya itu dintilah musno terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru, ekstrim. Orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa hanya nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Jika cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhailul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Bukannya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman.
Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat gaya Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral, harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa? Misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Hingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah, gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar, apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah, ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia, maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu, itu ulama. Lane lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Karena Kanjeng Nabi misalnya itu sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya irungono 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu ulama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bujune akeh, Nabi Dawud bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuannya. Ya begitu terus-terusnya. Ngilangi najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa, andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya
Juga ada orang ngomong, "Ki sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati." Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, pengen dihormati wong. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya dari ilang-ilang ya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk yang ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul benar. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara, ya nggak apa-apa, Imam Akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama Kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat tuh 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh, kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo rausawa rausan apa? Rasa gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayuhin. Wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah, namun dulu terus. Jadi jadi dulu wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ngono wak ngelatih wong lali kewajibannya. Ya wah ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya.
Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponakan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan tuh bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, itu bahaya kalau ini begini terus, itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan tuh ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan tuh ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan tuh baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang Joro Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrah kiai, mun yai kula pasrah bongko anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa ya gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu saake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walaya namu walaya srob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane waskur Ismaila wal yasa wadal kifal nabo ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri, itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Ya, makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad.